Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 7 episode 23 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di langit yang luas. Di antaranya, terdapat sebuah situasi yang cukup tegang antara Lindong dan Luoyi. Selepas provokasi yang dilakukan oleh Lindong, Luoyi pun mencoba melepaskan niat membunuhnya yang cukup menyebar dan juga menunjukkan sedikit ketenangannya. Di balik penghinaan Lindong terhadapnya sebelumnya, Luoyi memang berusaha untuk meresponnya dengan dingin dan ketenangan yang mendalam. Tatapan sinis dari Luoyi sama sekali tidak mempengaruhi Lindong. Ia justru dengan dingin berkata kepada Luoyi, "Jika kamu ingin mencuri benih, gunakan tanganmu sendiri. Jangan buang waktu melakukan hal-hal bodoh ini dan hentikan kebingunganmu." Kata-kata Lindong memicu kegemparan di antara mereka yang menyaksikannya. Orang-orang menatap Lindong dengan campuran ekspresi aneh dan takjub. Bagaimana mungkin seorang murid di ranah 5 Yuan Nirwana berani berbicara seperti itu kepada Luoyi yang berada di ranah 8 Yuan Nirwana? Mereka tak bisa memahami keyakinan diri Lindong, terutama karena mereka tahu Luoyi memiliki reputasi yang menakutkan sebagai pemburu yang berpengalaman. Bisikan-bisikan ejekan mulai menyebar di antara kerumunan. Beberapa mengkhawatirkan bahwa insiden ini tidak akan berakhir damai. Beberapa dari mereka berkata, murid-murid sekte Dao semakin sombong. Apakah dia benar-benar tidak tahu siapa Luoyi? Dia pikir reputasinya hanya sebagai tukang daging. Di belakang Lindong, Ying Huan-Huan dan teman-temannya saling bertukar pandang dengan penuh kecemasan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami karakter Lindong, mereka tahu bahwa dia bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Keyakinan diri Lindong ini menunjukkan bahwa dia mungkin memiliki rencana di balik kata-katanya yang berani ini. Sedangkan Luoyi tampak ia sedang mencoba untuk menjaga ekspresi dinginnya untuk tidak terpengaruh dengan perkataan Lindong. Sambil tertawa dengan nada dingin, dia menunjukkan senyum yang memperlihatkan deretan gigi putihnya yang berkilau. Sambil tertawa lembut sekaligus kejam, Luoyi mengatakan, "Sepertinya semakin banyak orang bodoh yang tidak takut mati. Teman, jika kamu masih bisa bicara begitu nanti, aku harus mengagumi keberanianmu." Suara samar-samar itu penuh dengan sebuah ancaman. Namun, Lindong sama sekali tidak terguncang. Dengan cepat, dia mengambil langkah ke samping saat tubuh Luoyi tiba-tiba menghilang. Ketika Luoyi memulai pergerakannya, seruan panik dari Ying Huan-Huan dan yang lainnya terdengar di udara saat mereka menyadari gerakan mendadak Luoyi. "Lindong, hati-hati!" Lindong menggerakkan energi mentalnya. Matanya memperhatikan dengan keras saat serangan terobosan memotong di udara. Pisau tajam seolah-olah berkilat dengan darah merah Qi menyapu menuju bahunya dengan kecepatan kilat. Wush! Lantas, Lindong berusaha menghindari serangan tersebut karena saat telapak tangan Luoyi berubah menjadi senjata yang mematikan, serangannya cepat dan mematikan yang menunjukkan kalau dia ahli dalam seni pertempuran. Melihat serangan ini, wajah Lindong seketika menjadi dingin saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan Luoyi yang berada di ranah 8 Yuan Nirwana. Saat ini, dia tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Dengan refleks yang cepat, dia membangkitkan energi kesunyian dari dalam tubuhnya dan mengarahkan ke telapak tangan Luoyi dengan serangan balik yang tak terduga. Bentrokan serangan itu menghasilkan percikan api melesat saat kekuatan mereka bertabrakan. Lindong, meski dalam posisi yang lemah, tetapi ia dapat bertahan dengan tekadnya yang kuat. Dengan gerakan yang lancar, Luoyi membangkitkan kekuatan Yuan yang tak terbatas, membiarkan darah Qi mengalir melalui tubuhnya untuk memperkuat serangannya, sehingga pedang besar bergerigi di tangannya bersinar dalam kegelapan dan mengarahkan pukulan mematikan ke arah Lindong. Seketika, tubuh Lindong menjadi tegang saat dia menghadapi serangan itu. Dengan sisik hijau yang melindungi tangan kanannya, Lindong mencoba menahan serangan dengan kesabaran yang dingin. Sekalipun serangannya hampir membelah sisik hijau itu, namun Lindong tetap tampak tenang. Tak berhenti sampai di situ, Lindong mengerahkan kekuatannya dan mata iblis di dahinya mulai bersinar dengan kekuatan yang mengerikan saat dia melancarkan sebuah serangan balik. Serangan itu sontak membuat Luoyi menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau Lindong bisa mengeluarkan serangan sedemikian hebatnya. Sampai-sampai Luoyi juga sempat bergumam, bocah ini tidak biasa. Oleh karena itu, dengan mantap, Luoyi mendorong kekuatannya ke batasnya dan siap untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat.
Pertarungan ini menyebabkan sebuah ekspresi panik yang tergambar di wajah teman-teman Lindong saat mereka menyaksikan pertarungan yang semakin intens. Mereka tahu bahwa jarak kekuatan antara Lindong dan Luoyi terlalu besar untuk diatasi, tetapi Lindong sama sekali menolak untuk mundur. Lalu dengan mantap, Lindong mengeksekusi serangannya dan memanfaatkan kekuatan misterius yang dimilikinya, sehingga cahaya abu-abu bersinar dari matanya, mulai memancarkan energi yang mengancam Luoyi. Pada saat ini, Luoyi pun merasakan ancaman dari serangan ini. Dia menggeramkan giginya dan menyiapkan serangan baliknya dengan pedang besar bergerigi. Saat serangan mereka bertabrakan, gelombang energi meledak dengan ganas. Seketika, penonton terkejut melihat kekuatan yang dilepaskan oleh Lindong, yang meskipun masih berada di ranah 5 Iwa Nirwana, namun mampu menantang lawan yang lebih kuat. Bahkan, Lindong sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dengan tekad yang kuat, dia melanjutkan serangannya untuk mengejar kemenangan meskipun berada di bawah tekanan yang hebat. Dengan penuh keberanian, Lindong mengucapkan, "Aku ingin melihat seberapa kuat ahli tahap 8 Iwa Nirwana." Walaupun pertempuran ini mencapai puncaknya dengan keduanya saling menyerang dengan keganasan, tapi Lindong dengan keberanian dan keteguhan hatinya berdiri menghadapi ancaman yang lebih besar. Meskipun berada di bawah tekanan, dia menolak untuk menyerah, menunjukkan bahwa keberanian dan kekuatan sejatinya jauh melampaui apa yang diharapkan dari seorang murid biasa. Sebuah ledakan ki abu-abu mengalir tanpa henti dari mata iblis di dahi Lindong. Gelombang ki itu berkumpul, membentuk awan tebal yang menghalangi sinar matahari dan mengubah langit menjadi kelabu. Ki abu-abu yang menyebar membawa aura kesuraman yang kuno, menyebarkan suasana mencekam. Teriakan melengking samar terdengar di kejauhan. Melihat aura yang mencekam ini, para master dari segala penjuru bergegas menuju area tersebut. Sampainya di sana, mereka melihat beberapa tokoh yang berdiri di puncak gunung di sekeliling dan tidak berani menimbulkan keributan. Mereka hanya bisa menatap heran pada pemandangan yang terbentang di langit. Garis darah di dahi Lindong semakin panjang, sementara ki es terus mengalir keluar, berusaha mencapai matanya untuk mengerosi. Namun, setiap kali es ki itu menyentuh mata Lindong, cahaya putih lembut sesekali menghalanginya. Meskipun mata iblis sunyi sangat kuat, harga yang harus dibayar untuk kekuatan ini sangat tinggi. Tanpa perlindungan dari jimat batu misterius, Lindong tidak akan berani melepaskan kekuatan mata iblis sunyi. Pada saat ini, Lindong sadar bahwa dia bisa merasakan sekelilingnya dengan energi mental jika menjadi buta. Tetapi dia tidak ingin berakhir seperti orang tua buta itu. Saat awan abu-abu menyebar di langit, cahaya darah di dalam mata iblis Lindong tiba-tiba membeku. Cahaya itu berubah menjadi sinar merah yang menembus awan tebal. War. Setelah sinar cahaya darah masuk, awan abu-abu mulai menggeliat dan berubah menjadi pusaran besar, membentuk portal yang seolah terhubung ke zaman kuno. Dari portal itu, aura kesedihan dan kehampaan mulai merembes keluar. Di dalam pusaran yang semakin meredup, terlihat sebuah bayangan abu-abu raksasa tampak menggoda di kejauhan. Melihat hal ini, Luoyi sontak mengatakan, "Omong kosong, metode apapun yang kau gunakan, kau hanya berada di ranah 5 Iwa Nirwana." Dengan wajah suram, Luoyi menatap awan abu-abu tebal yang menjulang di atas Lindong. Meskipun dia mengecilkan arti tindakan Lindong, dia merasa sangat tidak nyaman. Awan kelabu itu benar-benar membuat hatinya tertekan. Lalu, niat membunuh berkedip di mata Luoyi. Tanpa ragu, dia menggenggam pedang besar bergerigi di tangannya sebelum melepaskan energi Yuan yang luar biasa. Tekanan menindas memenuhi udara yang mengubah ekspresi beberapa orang di sekitarnya. Orang-orang itu merasa kalau Luoyi dengan ranah 8 Iwa Nirwana ini memang pantas berada di peringkat ke-6 dalam daftar buronan sekte. Dengan penuh percaya diri, Luoyi mengatakan, meskipun kau adalah murid dari sekte Dao, aku akan membunuhmu hari ini." Wajah Luoyi menjadi ganas. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dalam sejumlah besar ki darah mulai melolong di belakangnya, membentuk bayangan merah darah setinggi 10 kaki. Bayangan itu memegang pedang darah bergerigi, mengeluarkan aura ki darah yang menakutkan. Beberapa master di sekitarnya menyadari kalau Luoyi sekarang sedang menggunakan jurus khasnya, yakni pedang Asura hebat. Menyadari jurus itu, ketakutan terlihat di wajah para master yang mengamati pertarungan tersebut. Mereka tahu betapa menakutkannya serangan itu. Mereka juga sama sekali tidak menyangka kalau Luoyi harus menggunakan jurus ini hanya untuk membunuh Lindong yang masih berada di ranah 5 Iwa Nirwana. Padahal sebelumnya, Luoyi hanya menggunakan langkah ini untuk menghancurkan 5 master ranah 7 Iwa Nirwana. Tak jauh dari sana, ekspresi khawatir terlihat di wajah Ying Huan-Huan, Jiang Kun, dan yang lainnya. Semua mata tertuju pada Lindong yang berdiri di bawah awan abu-abu.
Saat ini Jianggun bergumam dengan suara rendah. Serangan Luoyi tidak bisa diblokir secara langsung. Di waktu yang sama, Ying Huan menggigit bibirnya sambil mengulurkan tangan gioknya, mengeluarkan sebuah sitar zamrud. Ia menyadari sebelum misi ini tetua telah menunjuknya sebagai pemimpin. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi pada Lindong, maka dia tidak tahu bagaimana menjawab Chen Zhen dan Wu Dao. Luoyi terdengar berteriak, "Pedang Asura hebat, tebasan Asura!" Dengan wajah ganas, Luoyi maju selangkah. Dengan kedua tangannya yang menggenggam pedang, dia langsung menebas dengan kekuatan dahsyat. Hiya! Bayangan merah darah di belakang Luoyi mengayunkan pedang darah raksasa, menciptakan gelombang sepanjang 300 meter yang mengarah ke Lindong, dan kekuatan yang sangat besar itu menciptakan celah besar di tanah. Melihat cahaya pedang darah yang mendekat dengan cepat, Lindong pun segera menggunakan segel tangannya dengan begitu cepat, menyebabkan awan abu-abu terbelah dan muncul sebuah makhluk bayangan besar yang menutupi langit. Makhluk raksasa itu muncul, menutupi langit seperti binatang iblis purba, disertai dengan aura kesedihan menyebar ke seluruh cakrawala. Ketika mata besar makhluk itu perlahan terbuka, tampak mengungkapkan pupil hitam yang keruh. Saat mata raksasa itu terbuka sepenuhnya, seberkas cahaya hitam melesat keluar, menyerap semua cahaya di sekitarnya dan bertabrakan dengan cahaya pedang darah merah dari Luoyi. Mak Dewar! Langit menjadi sunyi saat tabrakan terjadi. Gelombang kecut energi yang luar biasa meledak seperti kembang api. Fluktuasi yang mirip dengan kematian menyebar ke segala arah. Gunung-gunung di sekitarnya hancur menjadi debu. Beberapa orang yang berdiri di dekat pusat tabrakan menyemburkan darah dan mundur panik dengan ekspresi ketakutan. Lindong juga mundur, merasakan getaran kuat di tubuhnya. Dengan cepat, dia membentuk perisai bersisik hijau di depannya. Madang! Angin kencang menghantam perisai bersisik hijau, membuat organ Lindong bergejolak. Dia mundur dengan cepat karena lengannya mulai mati rasa. Jika bukan karena perisai di lengannya sudah pasti akan hancur. Ketika semua orang melihat kehancuran di sekitarnya, mereka menarik nafas dalam-dalam. Tatapan mereka beralih ke Lindong yang berdiri di langit. Beberapa tatapan tertuju pada Lindong, lalu beralih ke Luoyi. Luoyi tampak berantakan dengan rambut acak-acakan dan pakaian tercapik-capik. Auranya dalam kekacauan dan keterkejutan terlihat di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong di ranah 5 Iwa Nirwana bisa bertarung dengan begitu berani. Apakah semua murid sekte Dao sekuat ini? Suasana di langit seketika menjadi sunyi dan keserakahan di mata beberapa orang mulai mereda. Dengan penuh kesombongan, Lindong menatap ke semua musuhnya dan bertanya, "Apakah ada yang ingin bertarung lagi?" Dengan menekan ki yang bergejolak di dalam tubuhnya, Lindong tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun dan suaranya yang suram bergema di seluruh negeri. Pada saat ini, situasi menjadi sunyi setelah suara Lindong menyebar. Meskipun semua orang di sana adalah individu yang kejam, mereka tampaknya merasa sedikit takut di bawah tatapan Lindong. Bahkan, ekspresi Luoyi sangat suram dan dia tidak berani berbicara lagi sebab bentrokan serangan sebelumnya membuatnya terengah-engah. Lindong menyapu tatapan dinginnya di langit sebelum perlahan mundur. Saat dia hendak berbalik, tawa terdengar. Di waktu yang sama, terdengar sebuah suara tertawa sambil mengatakan, "Haha, kapan sekte Dao menghasilkan murid yang luar biasa? Meskipun penampilan jahatmu menakuti orang lain, itu tidak akan berhasil padaku, Yaoling." Lindong sontak berhenti dan mengangkat kepalanya ke arah puncak gunung tidak jauh. Dia melihat sosok Yaoling yang diam-diam muncul. Yaoling sebagai kepala masa segel iblis peringkat keempat dalam daftar buronan sekte pada akhirnya menunjukkan dirinya di puncak gunung yang menjulang tinggi. Seorang Yaoling dengan berpakaian hitam muncul dengan anggun di depan kerumunan. Jubah hitamnya menutupi sebagian besar tubuhnya dan aura dingin yang mengintimidasi menyebar perlahan dari tubuhnya. Beberapa orang dari kerumunan terkejut mengucapkan namanya dengan nada kaget. Yaoling adalah nama yang sangat dikenal di daratan batu darah dan reputasinya cukup menakutkan. Selain itu, dia berada di peringkat keempat dalam daftar buronan sekte, cukup untuk membuat orang-orang waspada dan cemas. Wajah Luoyi dan Xiaotian berubah drastis ketika mereka melihat Yaoling. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Mereka tahu bahwa meskipun peringkat mereka hampir setara dengan Yaoling, dalam pertarungan nyata, mereka berdua mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Berbeda dengan Luoyi, ia justru menjadi begitu gembira sambil berkata, "Haha, bahkan Yaoling muncul. Sepertinya masa segel iblis benar-benar menginginkan benih kuno Yuan abadi." Lalu, Luoyi melirik ke arah Lindong dengan ekspresi puas. Meskipun dia tidak senang jika benih kuno Yuan abadi jatuh ke tangan Yaoling,
Dia lebih tidak senang jika itu jatuh ke tangan Lindong. Di waktu yang sama, Sule dan kelompoknya segera mendekati Yaoling dengan ekspresi kegembiraan. Mereka semua kemudian menatap Lindong dan kelompoknya dengan pandangan penuh kebencian. Ekspresi Ying Wanwan, Yuan Fang, Jiang Kun, dan yang lainnya berubah drastis saat melihat Yaoling. Meski mereka tahu Yaoling mungkin akan muncul, melihatnya secara langsung tetap membuat hati mereka tenggelam. Yaoling, mantan dekan gerbang Yuan, memiliki kekuatan yang jauh di atas mereka. Lindong menatap tajam pada sosok berjubah hitam itu. Rasa bahaya yang kuat terpancar dari tubuh Yaoling membuatnya merasa gelisah. Dengan kekuatan ranah 9 Yuan Nirwana, Yaoling jauh melampaui mereka. Yaoling kemudian mengatakan, "Lindong ya, juara perang 100 kekaisaran. Sungguh tak terduga juara kali ini bergabung dengan sekte Dao." Lindong menatap tajam pada Yaoling. Dirinya sama sekali tidak menyangka kalau ia akan dikenali begitu cepat. Yuan Fang pun berseru dengan tegas, "Yaoling, benih kuno Yuan abadi ini ditemukan oleh sekte Dao kami terlebih dahulu. Para ahli dari sekte kami akan segera tiba. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ambil begitu saja." Yaoling dengan tenang menjawab, "Haha, tidak masalah. Aku hanya perlu menghabisi kalian semua sebelum mereka tiba. Sekarang berhenti menggunakan sekte Dao untuk mengintimidasi. Aku, Yaoling, tidak peduli dengan ancaman semacam itu." Lindong mengerutkan alisnya. Sebelumnya, dia berhasil menggunakan mata iblis sunyi untuk menahan Luoyi, tetapi kehadiran Yaoling membuat semuanya sia-sia. Dengan suara lembut, Ying Wanwan mengatakan. Ying Wanwan menyuruh Lindong untuk perlahan-lahan mundur. Lantas, Lindong pun mengangguk perlahan, menyadari bahwa bertahan bukanlah pilihan bijak karena kehadiran Yaoling membuat mereka kehilangan keunggulan. Yaoling mengulurkan tangannya, melepas jubah hitam yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang putih pucat sambil berkata, "Benih kuno Yuan abadi ini diinginkan oleh gerbang Yuan. Aku berharap kalian semua bersikap bijak. Gerbang Yuan akan memberikan imbalan kepada kalian." Saat Yaoling menyebut gerbang Yuan, ekspresi kerumunan tiba-tiba saja berubah. Tidak ada yang berani menentangnya karena takut akan kekuatan Yaoling dan gerbang Yuan. Senyum muncul di wajah Yaoling saat dia melihat suasana hening. Dia kemudian menatap kelompok Lindong dan mengatakan, "Serahkan benda itu. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan dan tidak akan memulai sekarang. Jika perlu, aku tidak keberatan mengubah tempat ini menjadi sungai darah." Mendengar ini, mata Ying Wanwan dan yang lainnya menyusut, ekspresi mereka berubah. Mereka melangkah maju, menunjukkan ekspresi putus asa. Namun ketika Yaoling mengira mereka akan menyerah, Ying Wanwan berteriak, "Lari!" Pada saat ini, tangan Ying Wanwan mendarat di sekitarnya menghasilkan gelombang sonik hijau terang yang menyapu seperti ombak besar. Gelombang ini menyebabkan semua orang tertegun sejenak. Dalam sekejap, murid-murid sekte Dao tercerai-berai, melompat ke segala arah seperti belalang. Mereka menghilang ke dalam hutan dengan kecepatan yang mengesankan. "Pergi!" seru Ying Wanwan, melayang di udara bersama Jiang Kun dan murid inti lainnya. Mereka segera bubar, sadar bahwa mereka akan menjadi target Yaoling. Melihat hal demikian, Yaoling pun menyuruh para bawahannya, "Hari ini, aku ingin melihat kemana kalian bisa melarikan diri. Ikuti mereka. Benih kuno Yuan abadi ada bersama mereka." Sule dan kelompoknya segera mengejar dengan senyum kejam di wajah mereka. Tubuh mereka bergerak cepat, membawa suara angin kencang. Sementara itu, para master-master lain di sekitarnya juga mulai bergerak. Meskipun benih kuno Yuan abadi sedang ditargetkan oleh Yaoling, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Beberapa manusia bergegas di atas langit pegunungan, dikejar oleh suara angin kencang. Mereka terus menoleh ke belakang melihat aura Yaoling semakin dekat. Yuan Fang berkata dengan gigi terkatup, "Kita tidak akan bisa melarikan diri jika ini terus berlanjut." Lindong mengangguk setuju. Dia bisa merasakan kehadiran Yaoling yang semakin dekat. Sedangkan Jiang Kun dan yang lainnya terdiam. Ekspresi mereka suram karena dikejar tanpa henti memang menyiksa. Ying Wanwan memeluk sitarnya seperti Zamrud tiba-tiba berhenti. "Aku akan menghentikannya. Kalian semua harus pergi." Jiang Kun dan yang lainnya terkejut, hendak menolak ketika Ying Wanwan memerintah mereka. Akan tetapi, mereka hanya bisa terdiam ketika Ying Wanwan bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang bisa menghentikan Yaoling?" Pada saat ini, Jiang Kun dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Pasalnya, mereka tahu bahwa perlawanan mereka tidak akan banyak membantu. Sementara Lindong tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan pergi, sehingga Jiang Kun dan yang lainnya pun mulai mengikuti dengan berat hati. Lalu, Ying Wanwan memberikan sebuah perintah, "Lindong, bawa kembali benihnya ke sekte Dao." Dengan begitu, mereka terus berlari meninggalkan Ying Wanwan yang mempersiapkan diri untuk menghadapi Yaoling dan memastikan kelompoknya bisa melarikan diri. Perjuangan mereka masih jauh dari selesai, dengan bahaya yang mengintai di setiap sudut.
dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kalian sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.